Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakan yang terjadi. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanul itu sudah berdamai. Inara itu sudah sudah pasrah lah ya, sudah menerima lah seperti itu. Kalau di bulan baik ya, maksudnya sebenarnya mau ada perdamaian sendiri nggak sih antara Kak Mawa ya? Apalagi ini kan di bulan baik ya Kak. Oh, kalau saat itu oke, ini mungkin di bulan puasa ini namanya ya kita kan harus saling memaafkan ya. Tapi balik lagi tergantung dianya kayak gimana. Perubahan sikap Inara belakangan ini mulai terlihat jelas di hadapan publik. Di tengah berbagai proses hukum yang masih berjalan, ia tampak memilih untuk bersikap lebih tenang dan tidak lagi reaktif dalam menghadapi situasi yang ada. Momen yang paling menyita perhatian terjadi saat dirinya menyampaikan permintaan maaf. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ibu 3 anak itu dengan sikap yang lebih terbuka akhirnya meminta maaf kepada Insanul Fahmi serta Wardapina Mawa. Bukan hanya sekadar formalitas, penyampaian tersebut terasa syarat makna. Dari cara ia berbicara, tersirat bahwa Inara mulai menerima keadaan dan siap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi ke depan. Bahkan, ia seolah mengambil langkah mundur dengan menekan egonya sendiri. Inara tampak lebih memilih mengutamakan penyelesaian konflik secara damai, termasuk memberi ruang bagi Insanul Fahmi untuk kembali fokus pada rumah tangganya bersama sang istri sah, Wardapina Mawa. Kalau untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakan yang terjadi, karena kami pun juga sebagai kuasa hukum tetap mengedepankan perdamaian. Nah, perdamaian itu sudah juga diterima, maksudnya tuh upaya kita oleh pihak M, khususnya juga pada pengacaranya juga, yaitu Pak Praja sudah diterima juga sama mereka. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanul itu sudah berdamai. Selama kedua belah pihak suami istri itu tidak bisa berdamai, selama itu juga perdamaian antara Mawa dengan Inara itu terkatung-katung. Gitu, seperti itu. Karena dalam laporan ini kan yang namanya ujung-ujungnya RG itu kan adalah cabut perkara. Yang bisa mencabut perkara cuma 2 itu, suami istri tersebut. Perdamaian. Sejauh ini komunikasi kita dengan Praja itu kan tidak ada permintaan. Artinya Mawa cuma minta kepada Inara untuk melakukan permintaan maaf, seperti itu. Tetapi yang ada permintaan adalah Mawa kepada Insanul, bukan kepada Inara. Sudah pasrah lah ya, sudah menerima lah seperti itu. Tapi kami kan sebagai kuasa hukum Inara, ya kan, kembali lagi kepada kita support perdamaian yang dilakukan oleh Insanul kepada Mawa. Mencari ketenangan di bulan suci Ramadan ini, ya alhamdulillah dengan ibadah pastinya kita meningkatkan lagi amal ibadah, kemudian juga pastinya sungkem sama orang tua juga, sama mami aku masih hidup kan, mami aku juga, kemudian juga ke anak-anak juga, kemudian juga sudah menyampaikan permintaan maaf juga ke orang-orang yang memang dirasa mungkin ada tersakiti hatinya. Semoga dengan permintaan maaf itu bisa menjadi asbab aku diampuni segala dosaku oleh Allah, dan juga dipermudah untuk mendapatkan hidayah lebih hafal lagi. Berarti permintaan maaf tersebut dikhususkan untuk siapa? Iya, Insert. dikhususkan. Enggak. Dikhususkan ya untuk pertama untuk anak-anak, karena aku merasa walaupun balik lagi orang tua itu adalah sosok manusia yang pasti punya celahnya, tapi kan tetap aja di satu sisi aku tuh merasa kayak ya Allah, aku masih belum menjadi ibu yang baik, ibu yang cukup baik buat mereka. Tapi ya maha baiknya Allah adalah Allah masih memberikan kesempatan.
dan pastinya juga menyampaikan permintaan maaf juga untuk pihak-pihak yang merasa aku sakiti hatinya mungkin. Pastinya juga buat orang tua juga, buat ibu aku wabil khusus. Mungkin aku sebagai anak belum cukup berbakti, belum cukup bisa membahagiakan, malah seringnya mengecewakan. Mudah-mudahan dengan segala ujian ini bisa menjadi asbab terampilnya dosa-dosa aku. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah juga. Kalau di bulan baik ya, maksudnya sebenarnya mau ada perdamaian sendiri nggak sih antara Kak Mawar ya? Apalagi ini kan di bulan baik ya Kak. Oh, kalau saat itu oke, ini mungkin di bulan puasa ini namanya ya kita kan harus saling memaafkan ya. Tapi balik lagi tergantung dianya kayak gimana, dan saya berusaha memaafkan karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan. Di tengah sikap legowo yang mulai diperlihatkan Inara, muncul kabar lain yang tak kalah menyita perhatian. Ia disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk melepas rumah yang selama ini ia tempati bersama anak-anaknya. Langkah tersebut tentu bukan perkara sederhana. Pasalnya, rumah itu diketahui masih berstatus milik bersama dengan Virgon, sehingga setiap keputusan yang diambil berkaitan erat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Isu ini pun sontak memancing beragam reaksi dari publik. Banyak yang menilai keputusan tersebut cukup mengejutkan, apalagi di saat situasi yang ada masih terbilang sensitif. Menanggapi kabar yang beredar, Eva Manurung sebagai ibunda Virgon akhirnya ikut bersuara. Ia memberikan respons atas rencana tersebut sekaligus menegaskan pandangannya terkait langkah yang tengah dipertimbangkan oleh Inara. Lantas seperti apa reaksi Eva Manurung ketika mendengar kabar bahwa rumah hasil jeripayah Virgon akan dijual oleh Inara? Terserah dia, kalau memang ini nanti gue bilangin Virgon. Ya, tahu, cuman aku nggak ngerti apa dari omongan orang soalnya. Aku sih nggak ngerti, ya terserah mereka berdua. Intinya ya Virgon juga harus tahu ini yang, ya aku sih nggak mau ikut campur ya. Aduh, aku belum ngerti ya. Nanti aku tanya dulu ya, baru kita bisa bicara. Nggak tahu, pokoknya nggak ngerti. Nanti aku tanya dulu Virgon, aku nggak berani bicara. Iya, kalau memang kayak gitu ya ada kemungkinan, tapi kan saya nggak ngerti. Ya kalau itu ininya mereka berdua, serah mereka. Ngapain saya harus kecewa? Tapi yang jelas kan hasil sih dua orang ini. Kalau memang dibilang udah dijual terus udah ambil sama Virgon, ya monggo aja. Ya kan? Dia juga mungkin udah mandi di situ atau gimana, nggak ngerti kan gitu. Langkah Inara Rusli yang tiba-tiba ingin menjual rumah pun sontak memunculkan berbagai tanda tanya. Keputusan tersebut terasa cukup mendadak, terlebih rumah itu selama ini menjadi tempat ia membangun banyak kenangan bersama anak-anaknya. Namun jika dicermati lebih dalam, ada isyarat kuat bahwa keputusan itu bukan tanpa alasan. Inara tampaknya tengah berada di fase untuk benar-benar meninggalkan masa lalu, termasuk hal-hal yang selama ini melekat dalam kehidupannya di rumah tersebut. Sikap itu sejalan dengan keputusan besarnya sebelumnya. Ia memilih mengikhlaskan Insan, sosok yang pernah menjadi suami sirinya, untuk kembali kepada Wardatina Mawa dan memperbaiki rumah tangga yang sempat retak. Bukan perkara mudah, namun langkah tersebut memperlihatkan bahwa Inara mulai menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Lalu benarkah di balik keputusannya jual rumah, Inara juga ingin menghapus bayang kenangan bersama Insan dari hidupnya? Ya udah cukup renggang ya, karena kemarin ada statement yang seperti itu, jadi mau menyelesaikan dulu urusan dengan Mawa. Konsepnya itu adalah, kalau dari aku sendiri sih, yang penting sudah ikhtiar semaksimal mungkin, sudah berusaha sebisa mungkin gitu kan, mengoptimalkan semuanya yang kita bisa. Tapi kalau misalnya ternyata di ujungnya qadarullah memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti ya udah itu yang terbaik. Nggak ada sih, sekarang aku udah jauh lebih ikhlas aja sih. Aku udah
dituding juga kan sama orang-orang dekatku juga lah. Kayak yang penting kan udah ikhtiar ya kan. Ini udah masuk 4 bulan juga buat gimana caranya apa ya? Gimana supaya bisa memperbaiki ini semua gitu kan. Semua usaha udah diupayakan gitu kan, tapi kok makin dikejar makin gimana gitu kan. Jadi sekarang kita konsepnya lebih ke kalau mau ayo, nggak mau ya udah gitu. Fakta lain yang terungkap, Inara Rusli ternyata sudah cukup lama tidak lagi tinggal di rumah tersebut. Hunian yang sempat dibiarkan kosong itu pun kini justru menjadi pusat perhatian. Sorotan publik semakin tajam setelah tim penyidik bersama Inafis dari Polda Metro Jaya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kehadiran aparat di rumah tersebut pun langsung memicu berbagai spekulasi. Diketahui, langkah itu merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan oleh Warda Tinamawa. Dalam laporan tersebut, Inara Rusli dan Insanul Fahmi diduga terlibat dalam kasus perzinahan dan perselingkuhan. Lantas seperti apa update lanjutan olah TKP tersebut? Alhamdulillah kemarin sudah selesai digelar pengecekan TKP jam 8:30 pagi di tempat kediamannya Inara. Pengecekan itu adalah pengecekan prosedur daripada PPA Renakta terhadap TKP yang dicocokkan dengan video yang diterima oleh pihak Renakta PPA. Kami sebagai kuasa hukum Inara hanya mendampingi pada saat pengecekan, karena di pengecekan itu kan tidak hanya melibatkan PPA Renakta tetapi Inafis juga seperti itu. Ya kan, alhamdulillah berjalan lancar. Selesai kemarin sekitar setengah 10, sejam lah. Tapi mereka juga sudah sampai dari jam 8 sih sebetulnya seperti itu. Setengah 10, nah kita baru keluar dari lokasi itu sekitar jam 10-an lah, 10 kurang. Berarti bisa disebut itu sebagai olah TKP, Pak? Ya, olah TKP. Nah, di saat itu ada Inara datang atau gimana, Pak? Kalau Inara ya, karena kan kami kan tidak pegang kunci. Seperti kunci yang dipegang oleh Inara. Jadi Inara itu satu, dia yang membuka pintunya di dalam, kedua dia pun yang menunjukkan itu. Yang menunjukkan sesuai dengan video yang ada. Karena kan itu kan diminta oleh pihak penyidik sesuai dengan video tersebut kejadian. Ya, kalau kondisi karena ini kan masalah asusila, jadi cuma hanya ditunjukkan berdasarkan tulisan, ini CCTV-nya, ini ada sofanya, ini ada di bawah, di lantai dan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak ada rekonstruksi orang, tidak ada. Cuma objeknya aja, yaitu alat-alatnya apa yang ada di ruangan tersebut. Kalau pengolahan TKP atau pengecekan TKP itu kan ada prosedural daripada penyidik. Nah, kita sudah dikonfirmasi, kita berkoordinasi. Nah, kita nggak ada masalah. Buat kita pihak Inara tidak ada masalah. Mereka mau cek TKP, mereka mau melakukan misalkan mengambil barang yang menjadi nanti sesuai dengan video tersebut, silakan. Buat kita nggak ada masalah. Sepanjang silakan pihak penyidik membuktikan adanya terjadi perzinahan secara hukum. Seperti itu. Ini kan dalam rangka mengumpulkan barang bukti apakah akan masuk dalam delik perzinahan atau tidak. Maksudnya perzinahan di sini adalah delik secara hukum. Seperti itu. Silakan aja itu pihak penyidik. Kami selalu terbuka. Iya, jadi kalau tadi agenda dari olah TKP sendiri ya kan, kalau dari penyidik tentunya membuka ruang yang namanya restoratif. Tapi restoratif sendiri kan tentunya ini menjadi satu kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, kalau satu yang nggak sepakat ya tandanya belum bisa direstoratif kan gitu. Ya kalau membuka ruang ya jelas membuka ruang. Tinggal nanti proses berjalan, sambil berjalan tentunya mungkin ada jalan-jalan keluar lain yang bisa ditempuh oleh dua belah pihak. Ya memang harus dilakukan, itu gimana sih mau ngelihatnya? Memang harus berjalan kan itu. Karena kan nyenggolnya ke hukum gitu loh. Jadi ya apapun itu ya silakan aja gitu loh. Kalau itu menjadi kewajiban hukum, kenapa enggak kan gitu? Ya kita orang bukan mau ngelawan hukum, justru harus patuh kan gitu. Ya kalau memang kayak begitu ininya ya monggo gitu loh. Ya biar aja.
pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.